Pemirsa apa kabar? Si Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 Juni. Yuan Eksekutif mengesahkan RUU Perlindungan Hak Imigran Baru pada Jumat lalu, di mana definisi imigran baru yang semula merujuk pada imigran berstatus menikah diperluas menjadi tenaga profesional dari berbagai negara yang datang ke Taiwan. Yuan Eksekutif juga akan membentuk instansi khusus dana pengembangan imigran baru yang diharapkan bermanfaat bagi lebih dari 1 juta kalangan imigran baru. Dalam upaya mendorong terjalinnya hubungan erat antar budaya, Yuan Eksekutif mengesahkan RUU Perlindungan Kepentingan Imigran Baru pada tanggal 21, memperluas definisi imigran baru dengan menambahkan tenaga profesional, teknisi, dan investor yang tinggal di Taiwan. Selain itu juga akan membentuk instansi khusus yang diperkirakan akan memberikan manfaat kepada lebih dari 1 juta imigran baru. 不管是司也好，或者是这个署或者下面的这个中心呢，都是我们考虑的对象。那待立法院三读通过之后，我们就会来马上进行专责的单位的推动。 5 poin utama dalam RUU versi Yuan Eksekutif mencakup perluasan definisi imigran baru, membentuk instansi khusus, rapat koordinasi Yuan Eksekutif tentang urusan imigran baru disahkan secara hukum, mendirikan dana pengembangan imigran baru untuk layanan perawatan sebagai subsidi bagi yang membutuhkan, dan menetapkan pasar perlindungan guna menerapkan 8 layanan adaptasi kehidupan. Ormas imigran baru optimis dengan kebijakan ini dan menegaskan harapan mereka agar komunikasi diperkuat selama pembahasan di Yuan Legislatif. Yuan Legislatif telah mengesahkan peninjauan awal UU Pokok Imigran Baru pada minggu lalu. Namun untuk RUU Perlindungan dan Hak Imigran Baru, masih terdapat kesenjangan pendapat dalam hal nama UU, pihak yang dilindungi, dan instansi khusus. RUU versi Yuan Eksekutif akan diserahkan ke Yuan Legislatif untuk ditinjau dan dinegosiasikan. Sedangkan mengenai tingkatan instansi, masih ada ruang diskusi untuk mencapai instansi tingkat kedua Yuan Eksekutif. Terlepas dari semua itu, bagaimana melaksanakan dan menjaga perlindungan hak imigran baru menjadi hal yang paling penting untuk saat ini. Taiwan dilanda suhu tinggi selama beberapa hari berturut-turut. Suhu di kota Taunan, Yunlin kemarin sempat mencapai 38,5 derajat Celcius. Sedangkan di Changhua ada seorang wanita Thailand yang menderita serangan hawa panas saat sedang mendaki gunung. Badan Cuaca Pusat mengingatkan, seiring pergerakan tekanan tinggi Samudra Pasifik ke arah barat pada minggu ini, kadar sinar ultraviolet di seluruh wilayah akan mencapai level berbahaya. Warga juga perlu mewaspadai hujan berkala yang disertai petir pada sore hari. Hujan deras mendadak di sore hari membuat jalanan di Tongsi, Taichung menjadi becek dan menimbulkan genangan air pada jalan di depan rumah. Konveksi yang kuat di sore hari mendatangkan hujan petir di kawasan barat dan area pegunungan Ilan dan Hualien. Bandara Songsan sempat ditutup akibat hujan deras tanggal 23 sore. Badan Cuaca Pusat atau CWA mengatakan hari Senin dan Selasa ini, berhubung medan lingkungan berubah dari sistem angin selatan menjadi angin tenggara, hujan petir di sore hari akan semakin kentara. Untuk itu, mengimbau warga agar waspada hujan deras mendadak, serangan petir, dan angin kuat. Suhu hari Minggu panas menyengat di seluruh Taiwan. Suhu tertinggi 38,5 derajat Celcius muncul di kota Taunan, Kabupaten Yunlin tanggal 23 pagi. Sementara suhu di desa Taimali dan Chinfeng di Taitung juga mencapai 38,2 derajat. CWA mengingatkan suhu panas akan berlanjut 1 pekan ke depan karena tekanan tinggi Samudra Pasifik dan warga diimbau untuk waspada sinar ultraviolet yang mungkin mencapai tingkat berbahaya. Sengatan hawa panas dialami seorang wanita Thailand berusia 43 tahun yang sedang mendaki gunung di Changhua. Ia mengalami gejala kesulitan bernapas, suhu tubuh mencapai 40,9 derajat dan mengalami kejang-kejang dengan indeks 0,3. Untungnya, ia sudah siuman pada Minggu pagi. Gempa 5,4 SR kembali mengguncang Hualien pukul 10:27 kemarin malam. Intensitas guncangan terasa di seluruh Taiwan. Peristiwa ini diperkirakan merupakan gempa susulan pasca gempa 3 April lalu. Jumlah gempa susulan berskala kecil dan besar hingga kini telah melampaui 1.500 kali. Wah, 好大, 好大. Gempa 5,4 SR kembali mengguncang Hualien kemarin malam pukul 10:27. Intensitas guncangan terbesar yang mencapai level 4 berada di Kabupaten Hualien dan Nantou. Sedangkan kota Taichung, Kabupaten Ilan dan Taitung mencapai level 3. Pusat Seismologi memprediksi bahwa ini juga merupakan gempa susulan pasca gempa 403. Jumlah gempa susulan sejak gempa utama hingga tanggal 23 pukul 11 larut malam telah mencapai 1.557 kali. Kondisi tanah dan bebatuan di Hualien akhir-akhir ini relatif gembur. Warga disarankan tidak mengunjungi area pegunungan untuk menghindari longsor. Kementerian Ketenagakerjaan sedang mempertimbangkan penghapusan sistem evaluasi bagi kalangan diaspora keturunan Tionghoa untuk melamar kerja di Taiwan. MOL juga mempertimbangkan akan melonggarkan batas gaji bulanan pada sektor pariwisata dan perhotelan yang ditetapkan berada di kisaran 30.000 hingga 33.000 dolar Taiwan.
MOL juga berencana mengizinkan siswa keturunan Tionghoa untuk bekerja sebagai staf kebersihan kamar. Room service memegang peranan penting dalam operasional perhotelan, namun industri perhotelan Taiwan mengalami krisis tenaga kerja yang parah pasca pandemi. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL berniat melonggarkan batasan izin tinggal bagi mahasiswa asing lulus kuliah untuk lowongan room service di perhotelan. 只是开放清扫房屋的这种人员的话，对于现行在这边就读大学以上学历的侨外生，我觉得吸引力当然可能没那么大。 Dalam upaya menangani masalah krisis pekerja industri perhotelan, pemerintah pusat akan menentukan upah sebanyak 30.000 hingga 33.000 dolar Taiwan dengan teknis tertentu lainnya agar mahasiswa asing bisa terjun ke lapangan kerja perhotelan. Ada pula siswa perantauan Tionghoa yang menafsirkan daya tarik kebijakan ini tidak begitu tinggi bagi mereka, tetapi industri perhotelan merasa optimis. 台湾的年轻人几乎都不做这个工作啊。那外国的那个学生的话，我们是觉得乐观其成啊，是绝对有帮助啊。 Menurut peraturan yang ada, mahasiswa asing yang ingin menetap di Taiwan harus memenuhi ketentuan seperti sifat pekerjaannya spesial, profesional, dan teknis dengan gaji mencapai 48.000 dolar Taiwan. Solusi yang lain adalah harus memenuhi minimal 70 poin untuk sistem evaluasi berdasarkan pada tingkat pendidikan, upah, dan pengalaman kerja, namun sistem ini memiliki batasan kuota. MOL sedang mempertimbangkan untuk membatalkan batasan kuota agar mahasiswa asing berkualitas bisa menetap di Taiwan dan mengatasi kesenjangan tenaga kerja yang tengah dialami berbagai sektor industri di Taiwan. Lagi-lagi ada anak muda yang ditipu ke Kamboja untuk bekerja ilegal dalam sektor perjudian. Departemen Kepolisian dan Investigasi Kriminal Kota Kaohsiung baru-baru ini meringkus sindikat penipuan yang bukan cuma merekrut anggotanya dengan iming-iming tato gratis, namun juga berpura-pura menyediakan insentif berupa ongkos makan, akomodasi, dan tiket pesawat untuk bekerja di Thailand. Setelah korban tiba di Kamboja, keluarga mereka diminta membayar uang tebusan. Pria berbaju hitam ini diborgol polisi karena disinyalir bukan cuma terlibat kriminal membentuk organisasi kejahatan dengan iming-iming tato gratis untuk merekrut anggotanya, namun juga memasang iklan di Facebook yang berisi lowongan kerja di Thailand bergaji tinggi dan insentif ongkos makan, akomodasi, dan tiket gratis. Korban malah tiba di Kamboja untuk bekerja ilegal dalam sektor perjudian. Salah satu korban dibebaskan setelah membayar 150.000 dolar. Setibanya di Taiwan, ia segera melapor polisi yang menelusuri petunjuk dan membekuk 8 tersangka. Kasus ini diserahkan ke kantor kejaksaan untuk diproses sesuai UU Pencegahan Perdagangan Manusia. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.